dan yang berikutnya Al-Fatihah ila Muhammadin wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakum ayyukum ahsanu amala. Berbanyak kamulah mengingat yang memutus kelezatan, yakni yang dimaksud memutus kelezatan itu banyak-banyak ingat mati, jangan terlalu banyak mengingat-ingat hidup. Mati ini menyebutkan hati, mengingat hidup mengeras-ngeraskan hati. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika melihat ayam terjepit, Bapak Ibu yang jawab salam semoga makin banyak duit. Alhamdulillah duit padi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus masjid silaturahim yang sangat kita hormati dan kita muliakan, dan seluruh pengurus gerakan sholat subuh berjamaah Kecamatan Rangkap Kota Tasikmalaya, mudah-mudahan orang-orang yang meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta untuk mengurus agama ini
Mudah-mudahan Allah berikan mereka hadiah sehat badannya, senantiasa bisa melakukan ketaatan kepada Allah, diberkahi Allah rezekinya, dan diberikan mereka anak cucu titik keturunan soleh dan solehah. Dan nanti kalau mereka wafat, mereka husnul khatimah, dan mereka dipertemukan kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, jenis mama, pemerintah setempat yang berhadir, tokoh pemuda, tokoh wanita, seluruh keluarga yang hadir pada subuh yang berkah dan mulia ini. Kita berada di tempat yang mulia. Doa pada pagi hari ini, semoga kita semua diberkahi Allah dan dimuliakan Allah dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak bisa buku-buku salam takdim korban menyebutkan satu persatu. Mulai dari setelah diri Ustaz, ini barisan guru saya semua. Apalagi Ustaz Nawa, Ustaz Tun juga turut hadir. Juga ayah saya sebelah kanan pun banyak senior-senior. Ibu pun para ibu Ustazah ada juga di belakang. Ini semua tidak ada namanya sulul adab. Ini hanya kebetulan saja Allah takdirkan bahwa dalam agama ini memang kita disuruh harus saling ingat mengingatkan. Apa yang dolim, yang lemah di awal majelis yang mulia ini, apabila ada nanti Bapak Ibu ucapan tingkah laku yang tidak berkenan atau mungkin salah dalam penyampaian karena kebodohan al-fakir, tolong Bapak Ibu maafkan saya dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini yang terpenting Bapak Ibu, kalau sudah dapat pintu maaf, mudah-mudahan tidak ada sambutan yang terakhir yang terbaik besok di hadapan Allah. Kalau majelis ini nanti ada kebaikan di dalamnya yang Bapak Ibu dapat, mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal soleh bagi saya dan ayah ibu semua insya Allah. Ibu-ibu, apa kabar subuh ini? Sehat semua? Sehat. Ayah saya hari ini subuh ini sehat semua. Alhamdulillah sehat. Kajian kita pada subuh ini, kita mengulang-ulang doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah pada istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam hadis, bunyinya seperti ini yang diajarkan Nabi ke beliau Aisyah istrinya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Guru kita mewasiatkan dulu, ini salah satu zikir dilakukan 3 kali pagi hari, 3 kali sore hari, mendapatkan kenikmatan dunia akhirat dan kalau mati derajat husnul khotimah. Nabi ajarkan itu ke Aisyah, cuma saya baca dalam surah hadis itu 25 kali Bapak Ibu dibaca mestinya. Jadi kalau kita berjamaah Ramadan, tetap itu dibaca kan di kompensi. Allahumma barik li fil maut, Allahumma ya Allah barik li fil maut, berikanlah li bagiku keberkahan ketika mati. Kalau ramai kita begini, kita membacanya sedikit saja. Banyak di sini guru-guru kita yang paham tentang ilmu nahwu dan sharaf, dan mungkin mereka salah ajarkan kepada kita. Allahumma barik lana fil maut.
wa bima ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan ketika mati dan keberkahan sesudah kematian. Julurkan kita seluruh ini, mati itu Bapak Ibu adalah berkah. Sepakat Bapak Ibu? Kalau bukannya itu di belakang, kalau betullah mati itu berkah, berapa orang yang berani sungguh ini duluan mati angkat tangan? Ditanya yang di sebelah. Ayah saya cuma yang berani saya. Saudaraku ini belum berani mati pagi ini. Kutanya balik ke ayah Muhammad sebelum menjawab. Kalau kita takut mati, mati kan kita berpahit. Kalau kita berani mati, mati kan kita berpahit. Mana lebih keno, takut mati atau berani mati? Ayah saya bilang berani mati. Kalau memang lebih keno, lebih bagus berani mati, berapakah ayah dan ibu di masjid silaturahim ini yang berani mati subuh ini ada? Cuma satu Pak, dua ya. Allah. Jadi selama ini Bapak Ibu, kalau kami berjumpa diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah seorang hambanya yang bernama Fulan bin Fulan, meninggal jam 12 tadi. InsyaAllah akan diberikan di simpang masuk alamat duka di depan kantor Jalan Bulan. Mendengar pengumuman itu adalah Bapak Ibu, kita diingatkan semua kita bakalan dapat giliran mati. Maka selama ini berdoktrin pikiran kita membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah lillah, milik Allah, wa inna, dan kami semua yakin ilaihi, atasnya Allah, raji'un, kita akan kembali semua Bapak Ibu. Pertanyaan, apakah mati itu musibah, berkah, atau nikmat? Selama ini kita beranggapan Bapak Ibu, mati ini adalah musibah. Ustaz tidak meyakini itu, meyakini Pak. Kalau tidak yakin saya mati itu musibah, saya berarti tak ikut yang disampaikan dalam Quran itu. Iya asabatum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagi orang yang menggunakan suhu istiqomah ini Bapak Ibu harus dikosongkan dulu bahwa mati itu adalah musibah, mati itu naikkan level sedikit, mati itu adalah berkah, dan dalam keberkahan mati kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakatkah Bapak Ibu kita berkat yang ini judulnya? Mati adalah berkah, mendapat nikmat dari Allah. Sepakat Bapak Ibu? Ada rekaman dan ditonton balik Bapak Ibu ya. Kalau terpotong ini bisa menyebabkan reputasi saya sebagai Usman ini bisa akan diundang orang lain. Mudah-mudahan ini sekarang para pemimpinnya, kalau milik beda ilmu yang ramah, kalau milik liga Abdi Akbar dengan orang bupati yang nanti ramah. Pagi ini dengan yang buat judulnya mati adalah berkah, di dalam mati berkah adalah nikmat Allah. Sepakat dan sepakat kita belajar sama-sama. Berapa macam yang mau kita sampaikan dalam apa suku hari ini anak Bapak Ibu. Habis yang anak pilihan kita ada tanya jawab, langsung kita makan bersama. Kalau ada makannya. Contoh apa tadi? Nasi, yaitu cepatkan sedikit dan juga bisa lama-lama. Aku kalau nonton tadi lama-lama kan, karena
anaknya makan lontong tetap makan juga di luar nanti. Tapi kalau nasi Bapak Ibu tak boleh dingin dia. Nanti kalau dingin dia tak enak Bapak Ibu. Sepakat kan? Sepakat lah. Mana enak nasi kalau dingin. Nah, baca dulu ayatnya supaya sama-sama kita tadabbur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Oh, oleh ayat ini, jangankan ayat ini, satu surah Al-Mulk banyak ayat ini yang sudah hafal insya-Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Yang mau kita pelajari di situ Bapak Ibu, ambil hikmah dulu. Kenapa Allah membuat urutan mati dulu baru hidup? Bukankah Bapak Ibu dalam kehidupan ini kita lihat kita ini sekarang hidup dan nanti belakangan mati. Mana tahu daripada subuh nanti ada ayah ibu ditanya sama anak di rumah, "Mah, ya, apa kurang persoalanku kita ini?" Dia menanyakan ke kami, mana menurut ayah Oma dalam hidup kita ini? Mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Ayo Bapak Ibu berpikir, mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Cuman misal, aku bingung jadinya jawabnya. Hidup dulu baru mati atau mati baru hidup? Inilah pentingnya kita membaca tafsir, melihat pendapat berbagai macam para pakar, para ulama kita dalam ulumul hadisnya, ulumul Quran yang mantap-mantap. Diterjemah mereka banyak pendapat yang baik. Saya kasih ayat komatinya. Yang berpendapat ulama pertama, kalimat khalaqal maut wal hayat, dibuatnya mati dulu baru hidup. Itu pendapat ulama pertama. Memang hakikatnya dulu kita memang tak ada, sekarang sudah ada. Maka disebut sebelum ditiupkan roh kita ini mau mati, ditiupkan roh kemudian hidup. Inilah sampai sekarang Bapak Ibu. Itu ulama pertama. Dalam pendapat ulama yang kedua yang berpendapat lain pula bahwa kalimat maut di situ itu menunjukkan bahwa kita disuruh harus banyak-banyak ingat mati ketika melihat hidup. Sesuai hadis Nabi, aksiru dzikra hadhil ladzat ya'ni al-mauqif. Berbanyak-banyaklah mengingat yang memutus kelezatan, yakni yang dimaksud memutus kelezatan itu al-maut adalah kematian. Maka sudah tua, kalaulah didahulukan kalimat mati baru hidup, awal disuruh dalam tafsir itu banyak-banyak ingat mati, jangan terlalu banyak mengingat-ingat hidup, karena mengingat mati ini menentukan hati, mengingat hidup mengeras-ngeraskan hati. Itu yang terakhir. Yang ketiga, apa yang mau Ustaz tafsirnya? Bahwa kematian ini dahulukan Allah kemudian hidup. Bapak Ibu, kalau hari ini kita hidup, maka buatlah prioritas kehidupan ini untuk kematian. Kehidupan ini Bapak Ibu buat orientasinya semua apa yang dilakukan ada berkaitan dengan akhiratnya. Itulah dia Bapak Ibu. Jadi makanya banyak yang mati, banyak beramal untuk mati, supaya awal ini siap-siap Allah sepakat bakalan kita semua bakalan mati. Berarti pastikan kalau dunia bukan untuk mati. Berapa umur kita kata Nabi ayat ini di dunia ini berjuangnya? Bolak-balik umur kita bergantian di sini bacakan hadis ini.
amal ummati baik sinti wasabahin, umur umat itu rata-rata Nabi baik angka sinti 60 tahun, wasabahin 70 tahun. Sedikit yang mereka yang lewat dari 70, mana yang hari sebelumnya umur 100 tahun tiba. Ada jemaah ini umur 100 tahun ini tak ada. 90 mana ayat saya? 80 mungkin ada ayat ibu saya yang masih umur 80, tapi sudah jarang. 80 sekarang kalau sudah kena guna nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti semakin yakinlah kita bahwa Nabi kita saja sampai anak 3, umatnya hanya sampai sekitar 70, lewat-lewat sedikit kata beliau. Berarti bersiap-siaplah pokoknya. Anak alasannya kenapa mandi berkah sesuai dalam hadis Nabi. Yang pertama Bapak Ibu, saya kasih tawaran. Kalau Bapak Ibu akal sehat menjawab pertanyaan ini duit 1 juta, ini duit 99 juta. Disuruh pilih ayat dan koma dengan pikiran yang jernih, tidak ada unsur paksaan apalagi iming-iming di belakang, tidak ada tekanan. Intinya hanya disuruh pilih. Bapak Ibu, ini ada duit 1 juta, ini ada duit 99 juta. Secara akal sehat mana ayat Ibu pilih, 1 juta atau 99 juta? Dan usaha kita sekolah pasti kalau akal sehat memilih 99. Rupanya Bapak Ibu lewat taklimat hadis riwayat Imam Muslim, inna lillahi sesungguhnya bagi Allah, milik Allah, rahmat yang Allah turunkan ke dunia ini Bapak Ibu hanya satu saja. Yang satu nikmat inilah dibagi-bagi, sehingga kalau dibaca terjemah hadis itu, sayang ayah ke ibu, itu satu nikmat. Sayang orang tua ke anak, satu nikmat. Binatang buas tak menerkam anaknya, satu nikmat. Orang kafir dikasih Allah makan minum, satu nikmat. Semua orang di dunia ini Bapak Ibu selama di alam dunia, kasih sayang silaturahim kalau menolong, itu semua kita Bapak Ibu masih dapat satu nikmat. Di mana Allah simpan yang nikmat 99, ketika Bapak Ibu sudah mati. Siapa yang mati dapat 99? Kita tak bicarakan orang kafir, orang munafik, yang kita bicarakan subuh ini orang beriman yang meninggal dari Allah, meninggal dalam keadaan berkah, menikmat nikmat dari Allah. Hadisnya sahih, kalau ayah koma Ustaz meninggal dalam keadaan iman, maka mulai kita meninggal kita sudah mendapatkan 99, hilanglah yang satu ini Bapak Ibu. Mana lebih Bapak Ibu pilih, nikmat yang satu ini bertahan atau 99? Ya Allah, ya Allah. Berarti mati ini Bapak Ibu adalah impian orang beriman sebenarnya. Apa sebab? Karena jadi nikmat. Kalau boleh memilih hidup selamanya, yang layak mestinya hidup sampai hari kiamat siapa Bapak Ibu? Nabi Muhammad Bapak Ibu. Tapi kenapa beliau ketika disuruh untuk ditawar dalam wajah beliau sampaikan seperti seolah-olah Nabi sudah ada sinyal, dibuatnya semacam cerita di sahabat. Wahai sahabatku, ketika kalian diberikan dua anak kalian pilih, yang pertama hidup selama-lamanya, kemudian meninggal dunia. Maka sahabat semua tengok-tengok, ada yang menjawab hidup selama-lamanya ya Rasulullah. Alasan dia masuk akal, hidup panjang umur selama-lama, beramal jalan terus tentu makin banyak berkah. Abu Bakar menangis mendengarkan pertanyaan beliau.
Karena Bapak ini As-Siddiq membenarkan ucapan Nabi. Nah, cerdasnya luar biasa. Menangis beliau dan sahabat lain. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis dengan pertanyaan yang diajukan oleh baginda Rasulullah? Karena dia tidak paham. Aku sendiri memahami ucapan ini. Hari apa Nabi itu sedang berubah ke Jumatnya, maka hari Seninnya beliau wafat. Apa kata Abu Bakar? Tujuan kalimat Rasulullah itu dia adalah sedang dipilihkan Allah. Muhammad, mana dari kau pilih hidup selamanya ketimbang engkau meninggal dunia. Maka Nabi pilih meninggal dunia. Apa sebab? Di dunia tak dapat yang 99 karena Allah simpan firman-Nya adalah kematian. Jadi orang cerdas ini cara pandang cepat ya. Sejauh ini ayah dan orang kasih pilih yang 1 atau 99. Kalau pilih 99, ayo kita doa pagi ini semua. Ya Allah, wafatkan kami pagi ini. Boleh apa tak boleh? Enggak berani. Itu masalah. Padahal hadisnya sore, nggak bisa dimintakan orang sebelah. Yang jelas hadisnya dibaca, nikmat itu 100, turun ke dunia 1, disimpan 99. Ini juga yang diterjemahkan dalam Rissalah. Coba ayat tengok dulu. Telapak tangan ayat koma, kanan dan kiri. Pernah tak ayat koma tengok dengan seksama? Perhatikan kira-kira. Pernah tahu ini? Tengok telapak kanan, kita bukan beramal. Kalau zaman dulu, asal tengok telapak kanan, oh itu biskuit kau bisa. Ada dua bagian dan sini. Tengok kanan kiri, tahu ini ayat kondisi. Dua untuk dengan ayat kondisi. Sini, tak boleh bapak. Apa yang maksudnya tunjukkan dari telapak kanan dan kiri? Bapak itu tanpa menyadari yang sudah paham tentang filsafat. Rupanya begini bapak ibu. Ini adalah angka 8 Arab dan ini adalah angka 1. 8 tambah 1 berapa bapak ibu? 9. Setelah ini tangan bapak ibu tengok juga. Ini angka Arab juga. 8, 1. Aku putus satunya Pak Ustaz. Muka-muka jangan terput sedikit bapak ibu. Aku cuma menunjukkan saja. 8, 1, 9, 9. Kamu berapa jumlah bapak ibu? Jangan buat yang 18. Bukan itu maksud saya. Sinyal telapak tangan menyimbolkan orang beriman bakalan setelah mati dapat nikmat sebelah kanan. 9 dapat nikmat 9. Kamu itulah didapatkan orang beriman setelah meninggal dunia. Ayo bapak ibu baca doa ini. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Satu alasan pertama, mati adalah berkah. Di dalam mati banyak dapat nikmat Allah. Sejauh ini bapak ibu sepakatkah kalau mati ini dihidupkan orang beriman? Sepakatlah. Dan para muda yang mati siap tak siap wajib berangkat bapak ibu. Tak ada yang bisa menghalangi bapak ibu. Dari dulu-dulunya tak ada yang bisa menghalangi kematian bapak ibu. Yang raja-raja hebat-hebat di belakang ketat al-Quran banyak pengawal. Yang banyak-banyak harta seperti kamu bisa disogok malaikat maut itu mati juga. Ustaz kau yang amalannya menolak malaikat maut bisa kautan mengundang-undang kematian seperti Nabi Yakub. Awak tak punya legalitas tentang itu bapak ibu. Artinya kalau bapak ibu bertanya ke saya sebagai mati, apakah utara putih siap mati? Jawab saya, siap tak siap harus berangkat bapak ibu. Kalau membahas pertanyaan ini, siapkah apa yang mati?
Cuma dua yang berani jawab. Sedikitnya jangan Pak Ustaz. Anak-anak masih kuliah, anak masih kecil-kecil, kasihan Pak Ustaz. Rupanya itu tidak usah kau pikirkan semua. Mati pun kita sekolahkan dalam keadaan kita hidup waktu ini. Paling pernikahan yang mereka ikut mengingat kita. Hari 10 hari 40 hari lupa mereka dengan kita. Maka kita ingat-ingat diri. Allahumma baik diri mau wa bima ba'dal maut. Saya yakin kalau saya menikah, maka iman yang satu akan berubah menjadi 99. Alhamdulillah. Siap lagi semua ini. Jangan khawatir khawatir begini. Takut mati, takut pun mati juga. Orang pun mati juga. Lebih elok orang mati macam-macam. Dua, bahwa negeri dunia ini disebutkan Bapak Ibu dengan darurat. Negeri penjara, negeri susah payah, negeri letih. Sementara setelah orang beriman meninggal, Allah menjadi darul roha, negeri istirahat. Bapak Ibu mana lebih memilih? Bekerja apa istirahat? Bekerja apa istirahat? Biar saya ceritakan dulu lelahnya dunia ini Bapak Ibu ya. Saya Bapak Ibu sampai sekarang sudah 37 tahun umur pagi. Menurut Bapak Ibu saya ini sudah termasuk tua masih muda. Muda karena orang hidup kebatangan 40. Oke lah Bapak Ibu. Kalaupun ayah omah menyebut saya ini masih usianya muda, tapi sampai subuh ini Bapak Ibu, saya juga sudah mengalami alangkah letih, susah payah di dunia ini Bapak Ibu. 37 tahun baru. Bahkan di ayah omah yang sudah 50 60, mau juga ayah omah tinggal di pasir di lama. Tadi bangun jam 3, tengok jam, kemudian berangkat kamar mandi, sholat, berangkat ke pasir balik lagi. Setengah 4 Bapak Ibu. Jemput manajer, berangkatkan. Sampailah tadi di sini jam 5 kurang seperempat. Tak lama parkir, azan subuh berkumandang. Habis ini nanti balik lagi ke ujung badan. Masuk sholat subuh, sholat lagi. Kajian lagi, masuk asar, sholat lagi. Habis itu masuk maghrib tak lama, sholat lagi. Habis itu isya, sholat lagi. Tidur sebentar, bangun lagi. Kajian subuh lagi. Kira-kira Bapak Ibu dari cerita singkat saya ini kira-kira lelah, letih, capek atau tidak? Itu kan karena Ustaz, mana capek begitu naik mobil yang pakai AC? Bapak Ibu, yang ada keluarga yang datang hari ini subuh ini yang bukan panen sawit, capek gak Bapak panen sawit itu? Capek. Membuka hutan belantara itu, membuat dapat lingkungan supaya bisa dapat kacang, buat ditanam segala macam. Capek gak Bapak Ibu? Yang bekerja agamanya pun juga capek. Habis ini tak lama lagi peringatan Rabiul Awal, datang habis Maulid nanti. Habis Maulid nanti sekarang sudah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, masuk lagi kita peringatan Isra Mi'raj. Masuk lagi nanti Syawal, Ramadan dari heboh lagi. Setahun hampir orang-orang taat ini pun lelah letih badannya untuk melakukan kebaikan di dunia ini Bapak Ibu. Bangunnya cepat, sholat duha tak tinggal, witir tak tinggal, tahajud tak tinggal, baca Quran tak tinggal, lelah letih. Kalau dunia ini Bapak Ibu tempat lelah letih, maka dalam akhirat darul negeri istirahat. Kalau arwah mati, ibu mati, ayah mati, ustaz mati, maka begitu pertama kali masuk ke dalam barzakh, maka ambil doa itu.
Allahumma ja'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jannah, jadikan kuburnya ya Allah sebagai taman-taman surga. Apa makna? Orang beriman kalau meninggal pintu gerbangnya kematian, masuk saja dia di alam barzakh, dia sudah berada di dalam taman surga, istirahat. Mana Bapak Ibu ini sekalian? Apakah lelah atau istirahat? Istirahat. Maka orang yang meninggal membawa iman, itulah disebut dengan mati berkah, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya istirahat selama hidup, lelah letih, kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Lalu di mana itu Pak Ustaz? Mati orang beriman sekali lagi, istirahat. Ibu mau bertanya ke Ustaz, apa kalau seorang menjadi pengen kan mati, tak pernah pengen mati, tapi kalau Allah takdirkan sungguh dimati, siap aku akan terima Bapak. Apa sebab? Maaf Bapak, sudah sangat letihnya puasa, mondar-mandir dan menjumbangkan kepada Allah. Daripada Allah tengok tengah, dari kota dengan PS1 daerah istimewa kedua sampai ke Simpang Kambing sampai Sumatera Barat, siap kedengaran orang pasti nak enak jadi ustaz. Kami yang mengalami membaik setengah mati sampai jadi ustaz di Bapak. Nampaknya Bapak Ibu muka aku bisa ambil hati. Kasihan Bapak Ibu menengok saya. Relaknya Bapak Ibu menengok saya begini dan atlet kemudian balik ke jumlah istirahat kurang. Kemudian Bapak Ibu hanya kasih saya walaupun ada honor teratur di sini. Nanti Bapak Ibu, tapi menurut Bapak Ibu, surat ini cerita honor amplop duitnya kan banyak yang begini. Maka Bapak Ibu, itu bukan tujuan utama, tapi perjuangan ini Bapak Ibu sungguh menegakkan, menyedihkan Bapak Ibu. Mana tahu ayat Bapak dalam surat diri Jumat meninggal besok yang mengharapkan duit, yang mengharapkan adalah Al-Fatihah. Itu langsung dibaca ayat sebelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa masih hidup, besok yang dalam kabar meninggal. Itu Bapak Ibu kita berkesepakatan itu bunyi baik kita masuk surga. Apakah cukup yang dua ini atau saya tambah lagi? Bagaimana kesepakatan Ustaz? Makan dulu. Tambah lagi apa? Oh, tambah. Ini sesuai kesepakatan ini. Asal sepakat Bapak Ibu lanjutkan Ustaz ini dulu. Yang kami awal lanjutkan. Kalau termakan di bulan, itu udah enak Bapak Ibu. Tapi kalau sepakat nanti insya Allah habis itu makan sama-sama nikmat Bapak Ibu insya Allah. Dua, yang ketiga, apa alasannya mati itu berkah? Dalam mati itu melimpah nikmat Allah. Maka awal pun kalau bisa, kalau mati Bapak Ibu dapat nikmat 99, dapat lagi istirahat badan. Yang ketiga, liqa'ullah, orang yang meninggal itu adalah gerbangnya kematian, bertemunya dengan Allah. Bapak Ibu sholat subuh dari ada yang bisa menengok Allah. Awal dulu sebelum Bapak ini kan tentu juga apa-apa kan orang-orang tidak bilang cuma buat Allah itu akan kebenaran zatnya saja kita tak bisa. Kalau sudah meninggal dunia, hiburan bagi orang beriman, liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Pertanyaan, pengenkah ayah koma bertemu bisa menatap Allah? Pengenlah, mati dulu Bapak Ibu. Maka mati ini berkah. Baca ayatnya. Akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ini dia. Faman kana yarju liqa'a rabbih
Maka siapa saja pun yang menginginkan, yarju berharap-harap liqa Rabbi, bertemu dengan Tuhannya, gerbangnya, mati dulu bagaimana amal soleh, tapi jangan lupa siapkan gerbang amal soleh. Begitu. Jadi kalau seorang muslim meninggal bahwa iman besok bisa menatap sang kekasih Allah hingga insya Allah. Kalau yang sudah istiqomah dalam iman gerakan subuh yang aktif bisa mati besok menengok Allah Ustaz, bisa insya Allah. Apa sebab? Karena memang dijadikan dalam Quran orang yang beriman amal soleh pasti liqa Allah, dia akan bertemu dengan Allah. Siapa Bapak yang bertemu dengan Allah? Insya Allah kata Imam. Alangkah enaknya Bapak Ibu kalau saya sudah 4 tahun dikirim orang yang tak dikenal daripada lawas itu dibantukan musim duren dia kirim pengirim Mr. X tak ada nama. Musim rambutan dia kirim ke ujung batu, musim langsa dikirim, magis dikirim. 4 tahun Bapak Ibu tidak tahu saya mengirim itu siapa. Penasaran dalam hatimu, saya tahu itu orang padang lawas, tapi belum pernah bertemu dengan dia. Kenapa dia kirim itu? Dia sayang, dia suka, dia cinta, karena dia pernah mendengar ceramah saya, maka dia kirim terus. Tidak pernah saya tahu namanya. Ini ilusi saja Bapak Ibu. Contoh, apakah dalam hatimu pengen mengenal orang yang baik itu? Itu baru 4 tahun musim duren rambutan langkat magis dia kirim. Yang menjanjikan pahala sholat subuh ini siapa Bapak Ibu? Allah. Yang menyebabkan pahala infak surat dalam surat Al-Baqarah siapa? Allah. Yang menjanjikan pahala haji, pahala umrah dalam lisan Rasulullah, yang menyuruh siapa? Ini huwa ilah biduha, dia adalah Allah. Maka apakah orang beriman tak merindukan yang maha baik itu? Tentu orang beriman, ya Allah, aku ingin melihat bagaimana caramu memberikan pahala selama ini untukku. Selama ini tak mampu, maka yang ini yang berdosa menengok satu, ya Allah, meninggal orang beriman. Liqa Allah, dia akan bertemu dengan Allah. Siap tak bertemu dengan dia? Bertemu dengan orang yang dicinta, itu adalah terbaik hati kita semua Bapak Ibu. Maka kalau masuk kajian subuh dalam pagi ini, Bapak Ibu, menengok anak biasa saja, menengok anak istri biasa saja, menengok suami biasa saja, menengok anak bertani biasa saja, karena dia akan laku, ditinggal, basi, busuk, akan berharap. Maka ada satu yang Allah temui orang beriman, asal meninggal, pertemuan yang tidak-tidakkan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma pokoknya 3 lagi tenang lagi, 3 lagi ini kita tak sampai di sini, kamu tetap saya. Cuma pokoknya 3 lagi kita bertemu kawan-kawan dia. Coba kira-kira kita lanjut ini atau kita suruh makan? Suruh berapa? Mana yang betul ini Pak? Kita misalnya ibu-ibu lah. Kita ibu-ibu makan atau lanjut yang 3 lagi? Mereka lanjut yang lagi Pak. Kalau penceramah ini nggak ada masalah. Mau lanjut ada minum semua ini, ayo sabar minum. Mau lanjut Bapak Ibu nggak ada masalah. Lanjut. Saya ikhlas supaya dia dapat anak. Kapan bertemu lagi nanti kita tambah dari isi-isinya. 5 anak apa? Jam berapa tadi Bapak Ibu? 3. Yang keempat Bapak Ibu, mati berkah, mati itu melimpah nikmat Allah. Liqa'ul mahibbah. Maka orang mati itu akan Allah beri hadiah bertemu dia dengan orang-orang yang dia cinta. Di mana kita tahu itu?
bisa ada 9 atau 9 Bapak Ibu. Dan kata Bapak Ibu ayat, wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka ini Bapak Ibu ulaika ma'allahi an'amallahi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, zalikal fadlu minallah wa kafa billahi. Allahu Akbar. Orang yang taat sama Allah, taat sama Rasul, nanti kalau orang-orang ini meninggal Bapak Ibu, akan kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikumpulkan ini? Bapak Ibu yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, yang baru-baru ini yang berangkat umroh, menengok makam Rasulullah dari kejauhan, meleleh air mata kita melihat Khadijah. Mau masuk sekarang ke Allah harus pakai nusuk, dan boleh sering-sering kayak tubuh dari pemerintah. Mau sholat di Allah berdesakan, sudah pakai nusuk berpayah dan berjasa. Pertanyaan, penginkah Bapak Ibu menghabiskan duit puluhan juta berangkat ke Madinah ke makam Rasulullah dengan gerbang kematian orang soleh, maka bisa melihat langsung Rasulullah? Penginkah Bapak Ibu? Allah Akbar. Impian orang beriman bertemu dengan yang dia cinta. Bapak Ibu tahu tak, maka di daerah Aceh Singgil ada satu guru kita di situ dimakamkan di pinggir sungai itu, Syekh Abdul Rahman As-Singkili. Pernah saya sampaikan yang pernah ke SPB Pasir Pamanaya, saya timur dari pemilik Esmat, langsung Bapak Ibu berangkat ke Banda Aceh. Namanya sana Syekh Kuala. Syekh Kuala itu Bapak Ibu sama juga makamnya orang Singgil kita yang betul, yang punya kaki di Ustaz. Yang bisa Banda Aceh itu siapa? Dia juga. Kenapa Bapak Ibu banyak makam-makam orang soleh dulu? Itu adalah kalau kelebihan mereka Bapak Ibu. Para Aceh Singgil menyebut itu Syekh Abdul Rahman As-Singkili. Orang Banda Aceh menyebut pinggir laut, maka ini juga Syekh Kuala bagi mereka, tapi menyebut Abdul Rahman As-Singkili. Turun Bapak Ibu ke bawah sini, bertemulah di Manus, pernah datang ke sini ini. Sudah bertemu di situ Syekh Mahmud Bapak Tinggi, bawah sana, yang kuburannya ketika kita tanya, wahai kunci ataupun yang menjaga makam, berapa ayah anda panjang makam di sebenarnya? Dan pernah sama Ustaz, baru kami umur 7,5 meter, baru saja di hari 8 meter, dan pernah sama Ustaz. Saya tanya dia balik, apakah menurut sejarah benarkah sepanjang itu Syekh Mahmud Bapak Tinggi? Jawab beliau, Pak Ustaz, enggak, ini hanya karohah beliau saja menjadi ikon, bukan sepanjang ini dia, tapi karena karohahnya besar, maka dia terus ada bisa mengukur karohah yang beliau. Kalau diceritakan itu Pak, ini saya lagi. Konon katanya ialah yang membawa agama Islam berbagai Nusantara. Apa ilmunya kali ini? Pengenkah Bapak Ibu lelah-letih di dunia ini berziarahi kalau diangkat sana di sini Syekh Abdul Rahman, turun ke Banda Aceh Syekh Kuala, ke sini Abdul Rahman As-Singkili, turun ke bawah ini dari bawah ini Syekh Abdul Rahman Tinggi, berangkat ke bawah ini ke Mandalika tempat saya bersekolah di situ Syekh Mustafa Hussein yang pesantren berdiri 1912 itu, yang sampai sekarang masih ada namanya ribuan muridnya Bapak Ibu. Pengenkah menengok langsung wajah-wajah mereka ini? Pengen liqaul akhirah, orang mati kalau meninggal Allah kumpulkan mereka dengan orang-orang yang dia cinta. Itu Pak. Jadi apa sekiranya ini kalau meninggal, inilah rupanya wajah Rasulullah itu yang ketika SSD barang disakitkan sampai hampir menangis. Anta syamsul, anta badr, anta nur, fawqahu
Zuhri dari kaumnya Rasulullah Syamsul laksana matahari. Komarun tersebut di bulan purnama dan bisa ditipu saking ganteng, saking hebatnya. Allah begitu meninggal di Sungai Komar, lingkup dan akhirnya cintai dia dan bertemu dengan dia. Aku cuma fotonya orang nampak Hussein Mustafa Hussein yang berdiri Burbawan Mustafa Wiyadi. Fotonya saja sekilas. Pengen kali kalau beliau sendiri duduk sambil beliau minimal saya berikan aku nasihat. Kira-kira begitulah Bapak Ibu cerita-cerita. Tapi apakah bisa bertemu di dunia ini? Tidak. Dalam mimpi dengan Rasul bisa sejenak saja. Habis itu putus. Itu meninggal Bapak Ibu bertemu dengan orang yang dicinta. Cepat. Yang kelima, Bapak Ibu, kenapa mati itu berkah, kemudian mati disebut dengan berlimpah barokah dari Allah. Alasannya Bapak Ibu, di dunia ini adalah masa kita disebut dengan menanam. Di negeri akhirat nanti baru disebut dengan manen. Pahala sholat subuh yang 2 rakaat Allah tak nampak. Nanti begitu mati akan Allah nampakkan. Dan kalau itu ada pertanyaan hari ini, mana Bapak Ibu di dunia ini lebih suka menanam atau memanen? Menanenlah Bapak Ibu. Allah Akbar. Mati orang besok, mana panen. Baca Qurannya, panen. Sholat sunnahnya, panen. Tahajudnya, panen. Zikirnya, panen. Tasbih, panen. Di dunia, tahu panen. Ayat Allah kalau mau panen, mati. Jadi panen. Terakhir, yang keenam, bahwa kehidupan dunia ini Bapak Ibu adalah disebut dengan menambah berbuat dosa. Sementara kalau kita mati, ingat dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, panjang hadisnya sampai ke bawah, maka ujung hadis itu waja'alil mauta rohatan lana fi kulli syahr. Di atasnya itu cerita dunia itu. Kalau aku hidup di dunia ini ya Allah, ziyadatan lana baik, tambahkan kebaikan. Di bawahnya jadikan kematianku ya Allah sebagai tanda istirahat dari keburukan hidup di dunia. Apa maknanya? Kalau orang meninggal berhentilah melakukan dosa. Berhenti melakukan dosa, kurang dosa, nikmat, laknat, musibah, malapetaka, atau itu sebuah kenikmatan keberkahan Bapak Ibu. Berkah orang meninggal berhenti melakukan dosa. Bapak Ibu, anak ini kajian kita sebutin bahwa dalam kehidupan kita jangan mati, toh kita akan mati juga. Jangan pula berani mati karena kita berjumpa amalnya yang jelas. Pegang iman, tingkatkan amal soleh, insya Allah anak-anak kita akan kita temui. Kunci kalimatnya, jadikan kehidupan dunia sebagai sarana yang ada menguntungkan di akhirat besok Bapak Ibu. Selesai. Pusaka dari bulan purnama, pusaka terkini untuk muncul jiwa. Sampai di sini Bapak Ibu berteman kita sampai bertemu dengan masa. Dan ada Bapak Ibu. Langsung tertidur menit saya. Biasanya ini sohotnya kan ulang-ulang. Pusaka terkini bulan purnama rupanya tak muncul jiwa. Sampai bertemu dengan masa. Mudah-mudahan kita sehat dan berkah semua. Amin. Ada Bapak Ibu. Allah Akbar. Ya Allah. Selamat bertemu di akhirat karena kita pernah berjalan cinta berkasih sayang di dunia ini dalam kebaikan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu pada segala perhatian penghormatan. Mohon maaf dan batin pada salah hilaf karena kebodohan kami. Allah Bapak Ibu maafkan kesalahan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Insyaallah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi